pagi. Pagi, Bu. Seluruhnya siap gerak. Baik teman-teman, sebelum kita melakukan aktivitas kita pada hari ini, terlebih dahulu mari kita serahkan diri kita kepada Tuhan dan mari kita mengangkat lagu pujian, salah satu lagu wajib nasional, sorak-sorak bergembira. 3, ya. Sorak-sorak bergembira, bergembira senang. Mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Ya Tuhan Allah Bapa yang bertata di surga, kembali kami mengucap syukur atas berkat dan kasih setia-Mu yang Engkau curahkan dalam kehidupan kami, dari mana, dari rumah perjalanan ke sampai di kerajaan surga. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kepada ibu guru kita, hormat gerak, tegak gerak. Selamat pagi. Sudah dengarkan namanya ya Nunggu ya. Ardini Yakin Jai, Hadir Bu. Aslamat Jebua, Hadir Bu. Kalfar Almaidar Ndaha, Hadir Bu. Cantik Hanat. Nah, sebelum kita masuk pada materi kita pada pagi hari ini mengenai SSP, minggu yang lalu masih ingat dengan materi yang kita pelajari? Masih, Bu. Ayo, siapa yang masih ingat? Tunjuk tangan. Oh, luar biasa, berarti semalam sudah belajar ya, nak ya? Iya, Bu. Baik, nah Cornelius, anak kami Cornelius, kalau masih ingat apa materi kita minggu yang lalu? Materi kita minggu lalu Bu mengenai SKP. Oh iya, betul sekali. Nah, baik, Ibu akan menayangkan yang namanya itu SSP. Halo semuanya, selamat. Nah, ini dia SSP, Surat Setoran Pajak. Nah, pengertian SSP, dan sebelum kita masuk pada pengertian SSP, Ibu akan memberitahukan apa itu KD dan tujuan pembelajaran. Nah, maka kita lanjutkan. Apa itu pengertian daripada SSP? Nah, ini yang kita pelajari hari ini ya, pengertian fungsi SP, petunjuk, dan bagaimana cara pembayarannya. Nah, ini dia, pengertian surat setoran pajak. Bukti pembayaran atau penyetor pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Nah, ini pengertian daripada surat setoran pajak. Nah, selanjutnya, apa itu fungsinya? Fungsinya adalah sebagai bukti pembayaran pajak bila telah disahkan oleh pejabat kantor penerima pembayaran yang berwenang atau bila telah mendapatkan validasi dari pihak lain yang berwenang. Nah, ini dia fungsi daripada SSP. Nah, sebagai bukti pembayaran pajak bila telah disahkan oleh pejabat kantor. Nah, ini dia. Ya, kalau memang belum disahkan itu oleh petugas kantor penerima pajak, maka itu tidak dibenarkan oleh Menteri Keuangan. Maka diterbitkan yang namanya SKP KBT. Masih ingat? Mas, selanjutnya itu ruang validasi kantor penerima pembayaran. Nah, di sini dia. Setelah diterima, maka divalidasilah yang namanya pembayaran kita tersebut tadi. Sehingga dilihat apakah ada kelebihan pembayaran ataupun kekurangan. Nah, sudah dipahami sampai di sini? Sudah. Nah, inilah contoh formulir SSP. Nah, ini dia, nomor pokok wajib pajak. Nah, ini. Nah, baru nama wajib pajak Samsul Hadir.
Nah, alamat wajib pajak, ini dia. Nah, sebelum kita lanjutkan dari penjelasan Ibu, apakah ada yang masih kurang jelas? Oh ya, silakan anak kami. Kurang jelas pengertian dari SSP. Nah, Menjelaskan apa yang dimaksud dengan SSP. oh iya betul. Apa yang dimaksud dengan SSP? Ada yang menangkap dari tadi penjelasan Ibu? Oh iya, silakan. Anak kami Deli Armin. Apa itu SSP? SSP adalah lembaran yang berisi informasi mengenai individu, nama wajib pajak, nomor wajib pajak, kode akun wajib pajak, dan kode jenis setoran. Ya, benar sekali. Tepuk tangan. Nah, di sini kami sudah mendengarkan bagaimana itu prosedur pengisian SSP. Nah, dari hasil tayangan video tersebut, apakah masih ada anak-anak kami yang kurang memahami ya dari bagaimana cara memperhatikan hal-hal yang harus diperhatikan di dalam prosedur pengisian SSP? Apakah masih ada yang kurang jelas? Masih ada? Ya, silakan anak kami Jusfi Aman. Apa yang perlu diperhatikan Ibu dalam pengisian SSP? Betul sekali. Apa hal-hal yang perlu diperhatikan di dalam pengisian SSP? Ada anak-anak kami yang bisa menjawab? Saya Bu. Oh iya, silakan anak kami Cantika. Dalam pengisian SSP harus diisi dengan benar, jelas, dan lengkap agar kewajiban perpajakan yang akan dilaporkan dapat diadministrasikan secara tepat. Betul sekali. Tepuk tangan untuk anak kami Cantika. Nah, ini dia. Ya. Anak-anak kami yang lain harus mencontohi bagaimana teman kalian Cantika menyimak daripada video yang telah Ibu paparkan tadi, ya. Apa itu hal-hal yang harus diperhatikan di dalam pengisian SSP? Nah, sudah bisa dipahami itu anak kami Jusfi Aman? Sudah. Anak kami yang lain bisa dipahami? Bisa dimengerti? Yang lalu. Nah, itu kerjakan ada 2 soal. Yaitu satu soalnya itu prosedur pengisian yang Ibu bagikan kemarin itu prosedur dan tata cara pembayaran penyetor PPh orang pribadi dan menganalisis formulir yang digunakan untuk pembayaran penyetoran PPh orang pribadi dan tata cara pengisiannya. Maka silakan kerjakan secara berkelompok. Setelah itu nanti maka presentasikan di depan kelasmu, ya. Maka disitulah tunjukkan bagaimana itu argumenmu, bagaimana cara bekerja kelompokmu sehingga hari ini kita bisa menunjukkan bahwa kita sudah belajar yang namanya SSP. Baik, sudah bisa dipahami anak-anak kami? Sudah? Bisa dimengerti mana tugasnya? Bisa. Mana yang dikerjakan bisa dipahami? Bisa dimengerti? Bisa, maka silakan kerjakan. Sesuai dengan kelompokmu masing-masing, kerjakan. Setelah itu nanti tampilkan di depan kelas. Pas. Nah, baik, sudah siap? Baik. Formulir SSP dibuat dalam rangka dengan rincian. 1. Lembar pertama dibuat dengan arsip wajib pajak. Lembar kedua itu diisi oleh kantor pelayanan perbendaharaan negara atau KPPN. Yang lembar ketiga dilaporkan oleh wajib pajak ke
Nah, baik. Silakan tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 2, presentasikan hasil kelompokmu. Silakan. Bagaimana itu prosedur dan tata cara pengisian surat setoran pajak? Tata cara pembayaran dan penyetoran pajak. Pasal 10. Pembayaran dan penyetoran pajak dilakukan ke kas negara melalui layanan pada loket atau teller, overload counter, dan atau layanan dengan menggunakan sistem elektronik lainnya. Pada bank persepsi atau pos persepsi, atau bank devisa persepsi atau bank persepsi mata uang asing. Nah, baik. Sudah dipahami? Sudah, tepuk tangan untuk kelompok 2. Baik. Nah, dari hasil presentasi kelompok 2, apakah ada yang ditanyakan anak-anak kami ataupun ada yang berbeda ataupun ada yang memberikan tanggapan selain kelompok 2? Oh, silakan kelompok 3. Saya punya pertanyaan dari hasil diskusi kelompok 2, yaitu bagaimana cara pembayaran pajak untuk lebih satu masa pajak. Oh iya, betul sekali. Silakan duduk anak kami, Dwita. Bagaimana cara pembayaran untuk lebih satu masa pajak? Silakan anak kami, kelompok 2. Atau ada yang bisa menanggapinya? Oh iya, silakan dari kelompok 5. Cara pembayaran untuk lebih satu masa pajak dilakukan dengan menggunakan SSP untuk setiap masa pajak. Betul sekali, tepuk tangan untuk kelompok 5. Maka dari hasil diskusi kelompok itu maka kita simpulkan. Ya, dari hasil diskusi kelompok, ada yang bisa menyimpulkan hasil diskusi kelompok? Iya, silakan. Dari kelompok 2, simpulkan hasil diskusi kelompokmu. Tata cara pembayaran dan penyetoran pajak dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, melalui layanan pada loket atau teller bank. Kedua, melalui layanan dengan menggunakan sistem elektronik atau aplikasi. Betul sekali, tepuk tangan untuk anak kami Cantika. Nah, itu dia. Ya, bagaimana cara memperoleh atau bagaimana prosedur tata cara pembayaran yang namanya pajak. Itu ada 2. 1, apa itu tadi? Layanan pada loket. Yang kedua, dengan menggunakan sistem elektronik. Nah, itulah hasil kesimpulan daripada itu presentasi. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, maka kembalilah di tempatmu masing-masing dengan tertib. Kita menyimpulkan materi kita pada pagi hari ini. Nah, ada yang bisa menyimpulkan? Ya, silakan anak kami Refni. Pembayaran dan penyetoran pajak dapat dilakukan dengan mata uang rupiah. Betul, benar sekali. Tepuk tangan untuk anak kami Refni. Nah, anak kami Renita, silakan. Surat setoran pajak adalah bukti pembayaran pajak atau setoran pajak yang telah dilakukan menggunakan formulir. Betul sekali, tepuk tangan penyetor pajak. Nah, anak-anak kami sudah dipahami? Sudah. Bisa dimengerti untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini? Nah, Ibu memberikan satu tugasmu, ya, bahwa bukan hanya pada saat ini kita mempelajari yang namanya SSP, maka masih ada lanjutan dari materi kita ini. Maka minggu depan kita lanjutkan dan Ibu harapkan untuk belajar lebih dalam lagi, membuka buku, mencari referensi di rumah, belajarlah di rumah sungguh-sungguh sehingga minggu depan pada materi selanjutnya untuk kelanjutan surat setoran pajak ini anak-anak kami bisa lebih memahami. Sudah bisa dipahami? Sudah bisa dimengerti apa yang Ibu sampaikan? Nah, sebelum Ibu akhiri, maka Ibu memberikan satu refleksi untuk anak-anak kami. Bagaimana pembelajaran kita pada hari ini? Silakan tulis di selembar kertasmu. Untuk pertemuan berikutnya, kita mempelajari yang namanya bagaimana perhitungan pada pengisian surat setoran pajak. Maka pelajarilah di rumah supaya biar lebih mudah lagi kita mengerti bagaimana cara pengisian surat setoran pajak. Nah, untuk selanjutnya ini, maka kita akhirilah pertemuan kita dan Ibu harapkan jangan ribut, tunggulah guru berikutnya. Sudah, selamat pagi.